Ya, puji syukur kelompok kita 3 kita kan? panjatkan kehadiran Tuhan atas berkat dan perlindungannya kita bisa kembali melaksanakan diskusi kelompok di sore hari ini. Dan sebelum Ya. kita memulai diskusi kita sore hari ini, kita dulu berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baiklah, Ibu dan Bapak, sebagai judul dalam tugas kita untuk sore hari ini, saya ambil tentang yaitu asesmen formatif dan sumatif. Dan di mana di sini asesmen ini adalah merupakan penilaian. Jadi apa yang dimaksud dengan asesmen ini dibagi lagi yaitu asesmen formatif dan sumatif. Ya. Jadi di sini sebelum memulai pelajaran saya bertanya dulu yaitu apakah yang atau apa pentingnya asesmen di dalam pembelajaran? Apa pentingnya asesmen di dalam pembelajaran? Coba dulu Ibu atau Bapak Elias, siapa yang bisa? Boleh, siapa saja boleh. Ya, Ibu Pentingnya Nasriati asesmen dulu. ya? Ya, apa pentingnya asesmen di dalam pembelajaran? Ya. Itu merupakan saya yang jawab, Bu. Nah, ya, silakan Pak Elias. Silakan Pak Elias. Yang bertujuan untuk mengetahui ketercapaian suatu pelajaran itu sendiri, Bu. Iya. Bagus Pak. Jadi di sini dengan asesmen pembelajaran kita mengetahui atau sebagai tolak ukur apakah siswa mampu atau bisa menguasai pelajaran atau pembelajaran yang sudah kita lakukan. Ya. Bagus Pak. Dan sekarang Ibu Nasriati, kira-kira apa pentingnya asesmen itu dalam pembelajaran? Ya. Untuk mengetahui sejauh mana siswa sudah mampu dalam mengikuti tahap-tahap pembelajaran. Iya, jadi sudah lebih terukur ya Bu ya. Apakah dia mampu atau bisa menerima, sudah bisa kita ukur ya Bu ya. Ya bagus. Ya, betul Bu jawabannya Bu. Jadi mudah-mudahan dengan asesmen ini, maka pendidikan merdeka nantinya sudah lebih menguasai ataupun lebih bisa membuat siswa lebih sesuai dengan kemampuannya apa yang kita ajarkan sehingga siswa mampu menangkap apa yang sudah kita jelaskan. Selanjutnya saya share juga yaitu mengenai konsep asesmen formatif dan sumatif, yaitu bentuk asesmen dan umpan balik. Selanjutnya masuk kita ke jenis asesmen. Jenis asesmen sudah kita ketahui terdiri dari asesmen formatif dan asesmen sumatif. Asesmen formatif yaitu adalah as atau sebagai. As sebagai refleksi proses pembelajaran. Untuk yaitu asesmen untuk perbaikan proses pembelajaran. Sedangkan asesmen sumatif yaitu of atau terhadap. Asesmen sebagai evaluasi pada akhir proses pembelajaran. Selanjutnya kita masuk ke konsep asesmen formatif dan sumatif. Konsep dari asesmen formatif yaitu metode evaluasi yang dilakukan untuk evaluasi proses pemahaman murid, kebutuhan pembelajar, dan kemajuan akademik selama pembelajaran. Sedangkan asesmen sumatif adalah metode evaluasi yang dilakukan di akhir pembelajaran. Asesmen formatif memantau pembelajaran murid dan memberikan umpan balik yang berkala dan berkelanjutan. Jadi terus-menerus ya Bapak Ibu. Selanjutnya, asesmen sumatif seringkali memiliki taruhan tinggi
karena berpengaruh terhadap nilai akhir murid, sehingga sering diprioritaskan murid daripada asesmen formatif. Jadi sepertinya asesmen formatif inilah Bapak Ibu Guru yang menentukan tinggi tidaknya nanti nilai siswa. Itulah yang dilaksanakan dalam asesmen sumatif ini, lebih mengutamakan asesmen formatif. Bagi murid, asesmen formatif ini berfungsi membantu murid mengidentifikasikan kekuatan dan aspek yang perlu dikembangkan. Sedangkan bagi guru dan sekolah, asesmen formatif berfungsi memberikan informasi mengenai tantangan apa yang dihadapi murid dalam proses pembelajaran proyek sehingga dukungan yang memadai dapat diberikan. Dan dalam asesmen sumatif, umpan balik bagi asesmen hasil akhir ini atau sumatif dapat digunakan untuk mengukur perkembangan murid, untuk membantu guru dan sekolah merancang aktivitas untuk proyek berikutnya. Selanjutnya sudah kita ketahui tadi bahwa dalam asesmen formatif untuk guru itu yaitu tugasnya mengawasi pembelajaran murid, memastikan perkembangan murid, mengecek pemahaman murid, apakah murid itu sudah paham atau belum. Itu adalah sebagai tugas daripada guru, supaya nanti pembelajaran selanjutnya dapat dilihat apakah memang siswa sudah paham sesuai dengan bakat dan kemampuannya atau tidak. Sedangkan untuk murid, mengevaluasi pembelajaran sendiri, membangun pengetahuan, mengidentifikasikan kekuatan dan kelemahan, meningkatkan kemampuan. Dalam asesmen sumatif, untuk guru, mengukur apakah murid sudah memenuhi capaian pembelajaran dan sejauh mana sudah mencapai akhir unit pembelajaran. Meningkatkan pengajaran dan pembelajaran selanjutnya. Untuk murid, memahami performa di akhir unit pembelajaran. Memahami apakah mereka sudah memenuhi capaian pembelajaran dan sejauh mana sudah mencapai akhir unit pembelajaran. Gabungan dari kedua, asesmen formatif dan asesmen sumatif, maka dari kedua asesmen itu merupakan cara untuk menilai pembelajaran murid, merupakan kesempatan untuk menerima dan memberikan umpan balik, merupakan cara untuk mengevaluasi keefektifan pengajaran dan pembelajaran. Selanjutnya kita lihat dalam penekanan pada asesmen formatif. Pada asesmen formatif dan sumatif ini, kalau kita lihat kondisi saat ini, di mana di sini kita lihat assessment of learning paling dominan. Itu kita lihat assessment of learning itu yang berwarna oranye, kuning lah. Nah, itu lebih dominan dilakukan oleh guru. Jadi dititik beratkan pada assessment of learning. Sedangkan harapan kurikulum baru, kurikulum sekarang yang sedang kita laksanakan, yaitu sekolah penggerak, di mana di sini di dalam kurikulum baru mengutamakan assessment of learning dan assessment for learning. Itu yang lebih diutamakan di dalam penekanan daripada asesmen tersebut. Selanjutnya penekanan pada asesmen formatif. Pada asesmen formatif dan sumatif ini, yang penting kita ketahui di sini dari gambar tersebut, yaitu di mana di sini yang penting kita ketahui bahwa pada kurikulum ini guru diharapkan memberikan proporsi lebih banyak pada pelaksanaan asesmen formatif daripada menitik beratkan orientasi pada asesmen sumatif. Harapannya, ini akan mendukung proses penanaman kesadaran bahwa proses penting atau proses lebih penting daripada sebatas hasil akhir. Selanjutnya, bentuk asesmen formatif dan sumatif, yaitu contoh bentuk asesmen tidak tertulis. Contoh daripada bentuk asesmen yang tidak tertulis ini bisa kita lihat seperti misalnya 1. Melakukan diskusi kelas.
dengan mengembangkan kemampuan berkomunikasi murid di depan publik dan mengumpulkan pendapat. Selanjutnya, melatih murid untuk belajar berdemokrasi, mendengarkan dan menerima pendapat orang lain yang mungkin berbeda dengannya, juga merespon pendapat tersebut dengan cara yang sopan dan simpatis. Yang kedua, produk. Membuat modul miniatur 3 dimensi, produk digital, produk seni, dan lain-lain. Mengembangkan kreativitas dan menanamkan pengertian mengenai sebuah peristiwa. Yang ketiga yaitu prestasi. Yang ketiga, saya ulangi, presentasi, yaitu dengan mengemukakan kemampuan berkomunikasi. Mendorong murid untuk memahami topik presentasi dengan mendalam. 4. Drama. Dalam drama tersebut bisa mengembangkan kemampuan seni peran dan komunikasi murid. 2. Mendorong murid untuk melihat sebuah masalah dari perspektif yang berbeda sehingga dapat menumbuhkan jiwa empati dan berpikiran kritis murid. Tes lisan, yaitu berupa kuis tanya jawab secara lisan, menginformasi pemahaman murid, menerapkan umpan balik. Selanjutnya kita lihat bentuk asesmen formatif dan sumatif, yaitu contoh bentuk asesmen tertulis. Yaitu 1. Refleksi. Dalam refleksi ini kita melatih murid untuk berperan aktif dalam mengevaluasi pembelajaran mereka sendiri dan memikirkan bagaimana cara mereka dalam memperbaiki diri. Selanjutnya, hasil refleksi ini dapat digunakan untuk melihat sisi lain proses pembelajaran murid. Yang kedua berupa esai, yaitu mengasah keterampilan menulis akademis murid seperti mengembangkan argumen, menyajikan bukti, mencari sumber terpercaya, dan lain sebagainya. Mengembangkan cara berpikir kritis. Itu juga masuk salah satu bentuk esai, yaitu menganalisa daya analisis murid. Yang ketiga yaitu poster. Mendorong kemampuan murid untuk mengeksplorasi topik dan berkomunikasi pemahaman mereka dengan cara semenarik mungkin. Jurnal, yaitu dengan melatih kemampuan murid untuk mengorganisasi dan mengekspresikan ide pemikiran mereka dalam bentuk tulisan. Tes tertulis yaitu berupa kuis pilihan ganda, kuis pertanyaan, menerapkan umpan balik. Selanjutnya, umpan balik. Mengapa kita katakan umpan balik begitu penting? Karena dalam umpan balik ini merupakan kumpulan informasi mengenai bagaimana seseorang melakukan suatu kegiatan. Umpan balik ini biasanya berisi hal baik yang sudah dilakukan, hal yang butuh perbaikan, dan hal yang bisa dikembangkan untuk aktivitas selanjutnya, di mana bagi guru bisa memberikan informasi perkembangan murid untuk memodifikasi pengajaran dan pembelajaran masa depan. Bagi murid, membantu murid untuk mengetahui kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan dan kekurangan mereka sehingga murid dapat mengatur dan merasakan berperan dalam proses pembelajaran mereka. Memberikan umpan balik kepada sesama teman juga memberikan kesempatan bagi murid untuk belajar dari satu sama lain. Dan selanjutnya di dalam asesmen ini ada 10 prinsip pemberian umpan balik yang efektif. Apa-apa saja itu bisa kita lihat di gambar tersebut. Selanjutnya kita lihat di sini contoh praktik baik pemberian umpan balik secara berjenjang. Yaitu secara berjenjang ya dari bawah bertingkat-tingkat terus naik ke atas dan sampai kepada tujuan. Kita lihat di sini dari klarifikasi, penilaian, perhatian, saran, dan apresiasi. Inilah Bapak dan Ibu guru mengenai seri pembahasan saya pada hari ini, yaitu tentang asesmen formatif dan sumatif. Setelah saya menerangkan apa itu pengertian asesmen formatif dan sumatif, saya ingin juga dari penjelasan tersebut, coba Ibu
sebutkan dulu apa tujuannya dibuat asesmen sumatif. Lanjut, Oh, lanjut. formatif dulu Bu, formatif dulu ya, karena itu dulu baru terakhir nanti sumatif. Jadi apa tujuannya dibuat asesmen formatif? Supaya siswa mendapat umpan balik dari guru untuk memperbaiki capaian belajarnya, Bu. Mungkin itu. Oh iya. Iya, ya bagus Bu. Ya. Dan untuk Pak Lanjut terus, Bu. Ilyas, kira-kira ada pendapat lain Pak, apa yang dimaksud dengan asesmen formatif ini? Kira-kira apa Pak Ilyas? Ya, menurut pendapat Pak Ilyas atau yang sudah dipahami atau yang sudah pernah didengar tentang asesmen formatif ini? Langsung Pak Ilyas. Capaian Sudah siswa azan di kita dalam ini. belajar, Bu. Iya, ketercapaian belajar atau mendiagnostik proses pembelajaran siswa dan membantu siswa untuk Pencapaian mencapai. siswa di Iya. dalam belajar. Iya, oke Pak. Oh, mantap Pak, ya. Jadi untuk saya cukup sekian hari ini dan Iya. kira-kira untuk lebih supaya kita lebih terhibur sedikit, saya ingin mendengarkan Pak Ilyas bernyanyi dulu Pak, supaya kita tidak. Ya. Kira-kira lagu apa aduh kita bawa, Lagu Bu? Aceh apa aja Pak, supaya kita lebih jangan terlampau. Bu Hana Oh, senang ini, lagu Bu. Aceh. Saya Ayo, bawa. lagu Aceh. Lagu pahlawan aja ya. Iya Pak, Pahlawan. yang mana juga Dibawa boleh Pak. dengan lirik lagu Aceh. Nah ya, sama-sama kita dengar, Bu. Boleh, sama-sama nyanyi juga boleh. Pak Bungang Panjang, pahlawan nang rolong sebut nama. Inolabo Umar pahlawan, sayang bagongan angkasa muda. Ide di Aceh, naci di Tiro, di Ponegoro, di Tanah Jawa, di Makassar, Hasanuddin, Gopnyan kena merdeka, Pati murah di Tanah Ambon, mati digantung urung Belanda, mati murah di Tanah Ambon, mati digantung urung Belanda. Ya sekian Bu. Ya, terima kasih Pak dan Ibu Nur. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Ya, terima kasih Pak dan Bu Nur dan Pak Ilyas. Oke. Ya Bu. Bu Nas, Bu Nur. Ya, terima kasih Bu.